Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya dengan NIM 23087001. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas terkait dari materi administrasi supervisi pendidikan. Nah, di sini mulai dari konsep-konsep atau masalah konsep dasar supervisi pendidikan. Apakah itu pengertian rasionalnya, tujuannya, dan fungsi dari administrasi supervisi pendidikan. Maksudnya dan kita juga akan melihat lebih jauh tentang berbagai prinsip dari supervisi pendidikan. Dan yang terakhir soal peranan dan supervisi pendidikan ini akan lanjut kepada topik berikutnya, yaitu di minggu setelah materi ini. Nah, untuk mengkaji lebih jauh tentang proses dan teknik-teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan yang ada di sekolah juga akan dikembangkan bagaimana proses itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi. Dan juga termasuk beberapa teknik yang coba kita ketahui dan kita kenali, mulai dari teknik individual, teknik kelompok, dan teknik langsung dan teknik tidak langsung. Nah, mudah-mudahan 2 minggu ini kita terkait dengan materi ini, yaitu supervisi pendidikan, ada di lembaga pendidikan itu bisa dimaknai secara baik, dan paling tidak ada yang tahu dan paham tentang betapa pentingnya kegiatan supervisi yang harus dilakukan oleh supervisor di setiap lembaga pendidikan. Kemudian khususnya di sekolah, sekedar pengenalan saja ketika kita analogikan terdiri dari dua, atas super efisien, kemudian ada super, artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Super data barangkali bisa kita tumpangkan seperti menjadi seorang Superman atau bahasa lainnya seperti itu, karena memang kemampuan skill yang dimiliki itu lebih kapasitasnya normal yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya pada Superman, yaitu manusia yang bisa terbang, itu analoginya. Nah, ketika kacamatanya dibuka, dia mampu menembus pandangan sekian kilometer ke depan. Nah, ketika disebut sebagai ada kegiatan supervisi, ada kata kedua namanya vision, pandangan jauh ke depan. Artinya sudah punya visi pada saat yang lain belum memikirkan. Dan juga ketika sudah punya perspektif tentang itu, artinya selangkah lebih maju visinya untuk menelaah mana sistem yang dilakukan orang baru berencana tapi dia sudah melaksanakan. Kini merekrut atasi dari siapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi yang orangnya kita sebut sebagai supervisor. Kemudian sebagai pelaku supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi yang orang yang kita sebut sebagai supervisor. Nah, jadi bisa kita ingat yang melakukan kegiatan supervisi kita menyebutnya sebagai supervisor, sedangkan kegiatannya disebut dengan supervisi. Nah, yang masih diluruskan, jangan menetapkan kata oke, jadi kemudian adalah orang yang melaksanakan kegiatan supervisi disebut sebagai supervisor, sedangkan kegiatannya kita menyebutnya sebagai supervisi. Nah, ada muncul pertanyaan pada diri kita setelah ini, siapa sebenarnya mereka yang kita sebut sebagai supervisor? Siapa mereka yang kita anggap memiliki visi lebih subur dibandingkan yang lainnya? Apakah kepala sekolah atau guru atau siapa, atau ada orang yang kapasitasnya dianggap memiliki skill atau kemampuan, atau syarat yang terpenting sehingga
mereka bisa disebut sebagai supervisor. Kemudian bersama pentingnya juga kegiatan supervisi di sekolah ini akan coba dianalisis untuk minggu ini, dan mulai dari konsep apa pengertian, tujuan, fungsi, termasuk nanti kita akan melihat prinsip-prinsip yang dari kegiatan supervisi yang sangat jelas secara histori dulunya, atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah, atau konsep dari supervisi kita anggap masih sangat tradisional. Nah, itu pekerjaan masih berupa infeksi. Kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari-cari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan apa? Untuk kemudian diperbaiki. Jadi kegiatan perbaikan baru boleh atau bisa dilakukan serta dicari adanya kesalahan. Nah, padahal dari konsep supervisor sebenarnya bukan mencari kesalahan, melainkan proses pembinaan. Kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan. Nah, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak mulai dari 3 persyaratan utama. Yang pertama yaitu sistematik. Yang kedua itu ada objektif, dan yang ketiga ada alat yang digunakan sebagai instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Artinya dengan melakukan pencatatan atau penggunaan instrumen tertentu, ada catatan-catatan khusus yang disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan. Dan selanjutnya artinya bahwasanya di kemudian hari memang diharapkan terjadinya perubahan kejadian pembinaan, terjadinya perbaikan dari orang-orang yang disupervisi oleh siswa Faisal Ditz. Siapa supervisi ini melekat pada konsep supervisi itu sendiri dari banyak sumber. Kalau ada kita lihat di googling atau kita cari, juga ditemukan berbagai jurnal, berbagai buku-buku pendidikan terkait dengan supervisi pendidikan ini. Nah, kita bisa melestarikan pada suatu konsep yang sama. Supervisi adalah sebuah proses usaha atau suatu usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi melakukan koordinasi demokrat, melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan siap para guru, semua guru, kemudian yang ada di sekolah, baik itu sifatnya individual maupun secara kolektif atau berkelompok. Nah, agar apa? Agar kita bisa lebih mengerti mereka, lebih paham agar lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi memang niat dari kegiatan supervisi ini luar biasa. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik atau melakukan atau juga mewujudkan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran mereka. Nah, seperti pembelajaran mereka yang dilaksanakan setiap harinya. Nah, sekarang kita ajak saudara untuk melihat salah satu pendapat dari Partition and Factor yang berakhir yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik layanan atau satu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama. Berbagai faktor yang ada yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Bagi fokusnya
fokus utamanya adalah proses pembelajaran dilakukan oleh guru, yang tujuannya bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, secara bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Nah, kemudian intinya sama prosesnya menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka memperbaiki, eh, yaitu memperbaiki berarti proses pembinaan. Nah, makanya ada instrumen khusus pada proses pencatatan dari awal. Proses perjalanan perbaikan ada tingkat lanjut, jadi kegiatannya tidak sama lagi dengan kegiatan yang mungkin eh, secara tradisional dulu pada saat histori muncul kegiatan supervisi di awal yang lebih dikenal sebagai di awal yang dikenal sebagai istilah inspeksi. Nah, ketika mencoba mencari berbagai macam kesalahan, ada indikasi seperti itu. Nah, sekarang tidak karena tujuan utamanya adalah untuk membina semua terangkai dalam prospek untuk melihat mempelajari semua proses itu. Kemudian diikuti dengan kajian-kajian empire. Apa tujuan dari supervisi pendidikan? Kemudian tujuannya jelas bahwasanya adalah untuk memberikan layanan dan bantuan. Jadi memberikan layanan ini sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, kemudian juga meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah. Nah, atau di kelas juga jadi fokus utamanya memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, serta juga perbaikan kapasitas. Nah, dengan kualitas guru dalam proses pembelajaran di kelas, maka akan dapat domain salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan, yaitu adalah satu, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Kemudian juga yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada, kemudian yang ada di sekolah. Kemudian staf yang dimaksud ini adalah dia guru, yaitu mereka yang bertugas sebagai ujung tombak nepotisme ajaran pembelajarannya di kelas. Jadi dengan mengindikasikan bahwa guru adalah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka guru berhak mendapatkan layanan untuk dibantu untuk proses pengembangan dan mengembangkan kemampuan dan skill mengajar di kelas hingga padam. Mungkin itu saja yang mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.